Wahyu 16 ayat 1 sampai 7. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian bacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya. Dan ayat yang terakhir, ketujuh kita baca bersama-sama. Wahyu 16 ayat 1 sampai 7. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbulah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dan binatang itu dan yang menyembah patung. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air, dan semua menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Bersama-sama, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Mereka menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah membaca firman-Mu, firman yang boleh memberkati gereja mula-mula, sehingga gereja dapat terus bertahan hingga saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, pesan yang disampaikan melalui Yohanes, lewat penglihatan yang boleh dilihatnya dan disampaikan kepada gereja mula-mula, kiranya kami pun boleh mendapatkan pengharapan daripada apa yang kami lihat pada hari ini ya Tuhan. Tuntunlah setiap kami yang ada di tempat ini, bentuklah setiap kami yang ada di tempat ini. Bukakanlah mata kami dan telinga kami ya Tuhan, untuk boleh mengerti firman yang boleh kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika baca mengenai hal ini, mengenai murka Tuhan, banyak gereja bahkan sudah mengabaikan daripada murka Tuhan. Menganggapnya murka Tuhan itu nggak perlu diberitakan. Bicara mengenai dosa tidak perlu dikabarkan. Ketika menyampaikan firman Tuhan bilang apa? Itulah yang saya sampaikan. Kalau firman Tuhan bicara mengenai dosa, ya saya sampaikan dosa. Bicara mengenai kasih Tuhan, saya harus menyampaikan kasih Tuhan. Apa yang ingin Tuhan saya sampaikan, maka saya sampaikan. Saudara, khususnya ketika liberalisme semakin bertambah besar, maka pesan-pesan Injil berkenaan dengan penghakiman tentang dosa, tentang kekudusan itu mulai diabaikan. Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan yang menghukum. Maka kemudian mencari jalan. Kalau Tuhan tidak menghukum, jadi bagaimana? Maka kemudian muncullah moralisme, kesopanan, atau sesuatu yang melepaskan kekudusan Tuhan, dicopot daripada kekristenan, daripada pesan-pesan Injil. Ketika itu terjadi, maka jemaat Tuhan tidak bisa melihat apa perlunya salib Kristus, apa perlunya Kristus. Mereka tidak bisa melihat, sehingga mulai mengganti kemudian dengan Yesus yang lain. Yesus yang dibangun, Yesus yang dibentuk bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi dari hal-hal yang lain. Bahkan Yesus yang dibangun oleh tokoh pemikir daripada seorang liberal, dan mengatakan Yesus itu adalah, dia ngomongin karakternya, sifatnya, ternyata karakter dan sifatnya itu adalah sifat orangnya itu sendiri. Seringkali seperti itu. Yesus yang dibangun, Yesus historis itu adalah Yesus daripada orang yang membangun Yesus itu sendiri. Dan itu adalah Yesus yang tanpa murka, Allah yang tidak menyampaikan kekudusannya. Kasih menjadi dangkal, dan jemaat Tuhan tidak bisa melihat kekudusan Tuhan, tidak bisa melihat dosanya sendiri. Tapi Alkitab mau kita lihat betapa jahatnya dosa itu. Tapi Alkitab juga ingin menyatakan kepada kita betapa besar kasih Tuhan. Saudara, pasal 15 minggu lalu sudah diakhiri dengan gambaran bait suci dipenuhi dengan asap yang memenuhi bait suci. Asap itu memenuhi bait suci, dan bahkan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya sampai ketujuh daripada malapetaka itu berakhir, baru kemudian bisa. Artinya tidak ada yang bisa menghentikan murka Tuhan yang terakhir ketika murka itu tiba, dan tidak ada lagi mediasi yang tersisa bagi mereka yang terus memberontak.
Tuhan sudah memateraikan, Tuhan sudah memberikan peringatan. Tetapi ketika Tuhan memberikan peringatan, orang masih terus mengabaikan, maka cawan murka Tuhan jatuh pada mereka. Tidak ada lagi mediasi yang tersisa bagi mereka yang memberontak. Ketika mendengar hal ini, kita selalu berpikir ujungnya adalah ini di akhir zaman, tidak di zaman ini. Tidak, di zaman ini pun Tuhan lakukan. Ini adalah peristiwa di sepanjang sejarah gereja. Di dalam kehidupan pribadi, Tuhan memberikan kesempatan dan kesempatan itu terbatas. Tidak melulu kita bisa mendapatkan. Dalam kehidupan suatu bangsa, dalam suatu masyarakat, Tuhan memberikan kesempatan dan itu ada batasnya. Saudara, ketidakpercayaan membuat manusia jatuh ke dalam malapetaka murka Allah. Di zaman Musa, karena Firaun yang begitu keras kepala, Tuhan mendatangkan tulah-tulah. Dan hal yang sama Tuhan bisa mendatangkan kembali. Tuhan mendatangkan murkanya yang mematahkan kuasa Firaun dan kemudian umatnya dibebaskan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dengan cara yang sama Tuhan mengirimkan malapetaka untuk membuat dan membawa orang-orang dan bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat kepada penghakiman. Dan di sisi yang lain Tuhan lakukan itu semua untuk membela dan menyelamatkan umatnya, gerejanya yang ditebus dengan darah yang mahal. Dari sejak awal orang Israel dikeluarkan dari Mesir, selalu darah dicurahkan. Sampai puncaknya anaknya sendiri yang dicurahkan. Maka pengorbanan yang kekal telah terjadi. Dan pengorbanan itu, lukanya terus berbicara mengenai gereja Tuhan. Surah Bait Suci adalah tempat di mana belas kasihan Tuhan dicurahkan. Orang ketika berdosa, orang datang kemana? Kemah suci, bait suci. Kenapa datang ke sana? Karena mereka beroleh belas kasihan Tuhan. Kalau saya hidup berdosa, saya dapat dari manakah pengampunan itu kalau bukan datang ke rumah-Mu ya Tuhan? Kalau bukan datang ke bait-Mu yang kudus ya Tuhan, maka saya tidak bisa mendapatkannya. Tepat sekali saudara, bait suci adalah tempat di mana belas kasihan Tuhan dicurahkan. Tetapi di tempat yang sama, selain belas kasihan Tuhan dicurahkan, tempat itu adalah tempat murka kudus Allah dicurahkan. Sehingga di kemah suci, di bait suci, darah daripada korban binatang itu dicurahkan. Di bait suci. Bukan di tempat yang lain. Korban kalau dicurahkan darahnya di tempat yang lain, maka nggak ada artinya. Dan itu harus di kemah suci, di bait suci. Selain belas kasihan Tuhan, bait suci adalah tempat di mana murka kudus Allah dicurahkan. Saudara Daud berkata, mari kita baca bersama-sama mengenai dari Mazmur 5 ayat 4 sampai 6 dan yang buku dari ayat 5 sampai 7. Mazmur 5 ayat 4 sampai 6. Bersama-sama kita baca. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Inilah Tuhan kita. Dan setiap orang percaya dibentuk serupa Tuhan bukan? Maka ini pun ada pada setiap orang percaya. Membenci orang yang melakukan kejahatan, jijik melihat penumpahan darah dan penipu, tidak suka kepada orang yang hidup dengan hawa nafsu, dengan penuh kefasikan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Saudara Stephen Charnock mengatakan, cinta akan kekudusan tidak mungkin tanpa kebencian terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Sebagaimana Allah mengasihi dirinya sendiri, maka dia pasti membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Dan sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri karena keagungan dan kekudusannya sendiri, maka ia pasti membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusannya karena kejahatan yang ditimbulkan olehnya. Sekali lagi, Charnock mengatakan, cinta akan kekudusan tidak mungkin tanpa kebencian terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengannya.
Sebagaimana Allah mengasihi dirinya sendiri, maka dia pasti membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Dan bagaimana ia mengasihi dirinya sendiri karena keagungan dan kekudusannya sendiri, maka ia pasti membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusannya karena kejahatan yang ditimbulkan olehnya. Cinta akan kekudusan itu artinya membenci, artinya jijik terhadap dosa. Saudara, langit dan bumi Tuhan ciptakan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Langit dan bumi adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bertekad untuk memberantas, membasmi dosa yang ada di dalamnya lewat murkanya yang dicurahkan ke atasnya. Charnock mengatakan Tuhan tidak dapat berhenti membenci kecemaran seperti halnya dia tidak dapat berhenti mengasihi kekudusan. Kalau saudara tahu setiap sifat Tuhan, ada satu sifat yang selalu ada, yaitu kekudusan. Kebaikannya kudus, kemahakuasaannya kudus. Kekudusan Tuhan meresap dalam setiap atributnya. Sekali lagi, Charnock mengatakan Tuhan tidak dapat berhenti membenci kecemaran seperti halnya dia tidak dapat berhenti mengasihi kekudusan. Saudara, orang yang memeluk kejahatan, orang yang mencintai kecemaran, orang yang merangkul penipuan, mereka akan selalu keras bereaksi terhadap murka Tuhan. Mereka berusaha menghapuskannya, tapi tidak bisa menghindarkannya daripada murka yang akan datang. Tetapi saudara, mereka yang cinta akan Tuhan akan jijik dan benci terhadap setiap pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan. Dan kiranya saudara boleh diberikan kuasa hari demi hari untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan akan mencurahkan murkanya ke atas setiap mereka yang menerima tanda binatang buas itu. Tuhan akan mencurahkan murkanya ke atas orang yang menyembah patung daripada binatang buas itu. Murka Allah akan jatuh ke atas dunia yang tidak percaya kepadanya. Dan saudara, mereka ini memilih untuk menyembah kuasa-kuasa yang jahat yang dipimpin oleh iblis daripada mereka datang kepada Tuhan. Mereka lebih suka dan tertarik karena lebih menggiurkan. Lebih daya tariknya memikat hati manusia yang dipikir oleh setiap manusia. Mereka akan mendapatkan hal yang begitu berarti, yang mengisi kekosongannya, padahal justru membuat mereka hancur lebur. Tetapi kekudusan Tuhan, ketika Tuhan berikan kepada saudara dirinya yang kudus, yang kekal itu, justru kekosongan saudara akan terisi penuh. Jiwa saudara tidak akan tercabik-cabik, tapi jiwa saudara akan dipersatukan menjadi utuh. Saudara, orang yang jiwanya tercabik-cabik itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Hidup menjadi tidak berarti, tidak ada pengharapan. Seringkali ingin mencabut atau menghilangkan dirinya. Kalau bisa bersembunyi, gak ada orang yang tahu. Semakin ke dalam, semakin ke dalam. Ke dalam suatu ruangan yang sempit, gelap tersendiri. Tapi adalah kasih karunia Tuhan ketika Tuhan melepaskan saudara, mengangkat saudara untuk membuat saudara melihat Tuhan. Anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saudara, ayat 6 mengatakan bahwa mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan nabi-nabi. Mereka yang melawan Tuhan menumpahkan darah orang-orang kudus dan nabi-nabi. Jadi murka Allah juga merupakan pembalasan atas kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap umat Allah. Tuhan melakukan pembalasan. Saudara, kalau kita dibentuk serupa dengan Tuhan, mungkin saudara akan berpikir, oh, kalau begitu kita perlu balas juga ini kejahatan karena kita semakin dibentuk serupa dengan Tuhan. Apakah benar demikian? Tentu tidak, saudara. Karena pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Ketika jemaat mula-mula mendapatkan tekanan dan perlawanan, Paulus mendorong jemaat untuk tidak membalas dendam. Ketika Petrus mengeluarkan pedang dan memotong telinga Malkus, Tuhan bilang, sarungkan. Tuhan tidak mendorong kita untuk membalas dendam, tetapi menyerahkan semuanya itu kepada murka Tuhan. Kalau saudara marah, kalau saudara kesal, saudara jangan langsung bertindak, saudara. Seringkali tindakan kita salah.
Jangankan orang dewasa, mungkin akan lebih terlihat. Orang dewasa bisa menipu dengan kesopanan. Padahal di dalamnya penuh dengan kebencian, tersembunyi dengan muka yang tersenyum. Tapi anak-anak kan jujur ya. Kokonya pukul adiknya. Wah, adiknya kesel mau pukul lebih hebat lagi. Kalau bisa gigit dia, kalau nggak kuat pukul akan gigit gitu ya. Atau cakar. Ya. Anak saya yang paling kecil cakar akan gigit ya. Nggak ada kekuatan dia bisa pakai gigi. Kalau bisa lebih, dan itulah yang dilakukan oleh manusia, akan melakukan lebih hebat lagi. Kalau kita melakukan pembalasan, seringkali yang kita lakukan adalah jauh lebih kejam. Manusia hidup dalam dosa akan melakukan hal yang seperti itu. Kita berusaha mikir, saya sudah disakiti. Oke, bagaimana orang ini akan hancur? Pikirin. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan balas dendam. Itu adalah hakku. Paulus katakan, ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Aku akan membalaskannya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau yang membalaskan kejahatan Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen? Daud, apa yang Daud lakukan? Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul berulang kali, tetapi dia tidak lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke hadapan Tuhan, dia sampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan yang mampu menghakimi dengan adil. Dia sampaikan kepada Tuhan. Orang Kristen, di balik murka Allah yang dicurahkan pun, ada doa-doa umat Tuhan yang dipanjatkan. Ketika Tuhan mencurahkan murkanya itu pun Tuhan lakukan. Di belakangnya ada umat Tuhan yang mendoakannya agar Tuhan bertindak dengan keadilan dan kebenarannya yang tidak bisa salah. Umat Tuhan memohon keadilan, umat Tuhan memohon kebenaran Tuhan ditegakkan. Saudara, ketika pemimpin suatu bangsa dengan sengaja menganggap dirinya sebagai Tuhan dan dengan begitu kerasnya menindas umat Tuhan, yang bisa umat Tuhan lakukan adalah berdoa kepada Tuhan yang mampu bertindak dengan adil dan benar dengan menumpahkan murkanya. Pendeta yang kita kenal yang berkhotbah juga pada event-event waktu itu Global Convention-nya, masih dalam tahanan. Anaknya diindoktrinisasi tiap hari dengan komunisme. Betapa jahatnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Doa, biarlah turun. Biarlah murka Tuhan ditimpakan, dicurahkan di atasnya. Kepada orang yang begitu keras kepalanya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini kan Tuhan Yesus ngomong kepada murid-murid yang bertanya, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, doalah demikian. Bapa kami yang di surga, dan terusnya. Sampai lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika ngomong lepaskanlah kami daripada yang jahat, Tuhan Yesus menaikkan doa ini, mengajarkan dan dia melakukan. Dan dia menjalani. Tuhan Yesus terlepas dari kejahatan enggak? Dia sendiri pun tidak luput dari kejahatan. Dia bahkan maju ke dalam pusaran kegelapan yang paling kuat. Tapi dia tidak kalah. Dia menang atas kegelapan itu. Setiap kita pun berdoakan, ya lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita bisa kalah enggak karena kejahatan? Bisa. Bisa terpukul babak belur? Bisa. Tapi Tuhan memelihara, Tuhan menguatkan, Tuhan menopang. Kalau saudara di dalam Tuhan, begitu banyak penghiburan yang Tuhan berikan untuk umat Kristen boleh semakin kuat dan diteguhkan. Saudara jatuh, Tuhan bangunkan kembali. Apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada pada orang Kristen adalah hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat beda, lawannya itu adalah bebal, bodoh. Bodoh itu bukan berarti pintar lawannya. Bodoh itu adalah lawannya apa? Hikmat, bijaksana. Dan kiranya ini boleh ada pada setiap kita. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita menaikkan doa ini. Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kejahatan itu ada pada anak. Kejahatan itu ada pada dunia.
Kejahatan itu ada pada suatu sistem masyarakat. Kejahatan itu bahkan ada di dalam diri saya yang paling dalam, yang seringkali saya sembunyikan dengan muka saya yang baik. Semua itu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan tahu jauh kedalaman hati kita yang paling dalam. Dan melalui murkanya yang dicurahkan, Tuhan menjawab doa ini sepenuhnya ketika dicurahkan kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan segalanya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan dari permulaan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sepenuhnya datang dengan murka Allah yang dicurahkan. Saudara, dengan demikian murka Allah yang dicurahkan adalah merupakan penebusan Allah. Murka Tuhan dicurahkan, penebusan terjadi. Murka Allah dicurahkan, umatnya dibebaskan. Tuhan mencurahkan murkanya ke atas Mesir untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan penderitaan. Begitu juga semua penghakiman Allah dalam sejarah akan membebaskan gereja Tuhan dari penderitaan dunia. Pencurahan murka Tuhan yang dahsyat yang akan mengakhiri zaman ini pada akhirnya akan membebaskan umat Allah dan memberi mereka kemenangan. Sebagai pemenang, kita menang karena Kristus menang, memberikan kemenangan kepada mereka yang beriman kepada Dia. Saudara, ketika orang-orang percaya tahu akan hal ini, bahwa hakim yang tertinggi pasti menegakkan keadilan dan kebenarannya. Hakim yang tertinggi punya kendali. Raja di atas segala raja menghakimi dan bertindak. Orang-orang percaya maka saat ini akan dengan bebasnya bekerja. Kita dengan tenangnya bekerja karena tahu siapa yang pegang kendali, yaitu Tuhan. Maka kita yang telah ditebus Tuhan, yang telah dilahir barukan Tuhan, yang beroleh belas kasihan Tuhan, dapat dengan bebas sekarang bekerja sebagai agen-agen anugerah, agen-agen belas kasihan Tuhan. Ketika Pak Sani katakan, oh kita banyak pekerjaan satu, pekerjaan yang lain. Ini mau bicara bukan, aduh kita sibuknya, aduh kita nggak bisa apa-apa, aduh tolong dong lepaskan aku dari kesibukan ini. Bukan. Ini mau mengatakan bahwa, wah betapa sibuknya, ini kesempatan kita untuk mengabarkan Injil. Ada lagi. Nggak usah takut kekurangan. Ini kita bisa bebas mengabarkan lagi dan lagi. Sudut pandang yang berbeda. Kita adalah agen-agen anugerah dan belas kasihan Tuhan di dunia ini. Roma 12 ayat 20 sampai 21 kita baca bersama-sama, jadikan ini ayat hafalan kita untuk minggu depan. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Roma 12 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya pernah melakukan hal ini, saudara. Kepada orang yang membenci saya, yang saya juga sempat terluka, saya coba menerapkan firman Tuhan. Kepada Bapak Jamie. Ketika saya menikah, saya lihat dia sudah pacaran. Wah, dia menyakiti kelompok KTB saya. Kenapa dia melakukan hal itu? Wah, saya mulai belajar menaati firman Tuhan. Saya nggak mau sih, tapi firman Tuhan bicara mengenai hal ini. Balas kejahatan dengan kebaikan. Saya dicurigai. Semua pendapat saya ditentang. Dan saya nggak tahu ternyata ada pikiran-pikiran jahat di belakangnya yang dengan sengaja. Saya baca firman Tuhan ini. Lakukan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Bunga yang harusnya biasanya orang menikah dilempar ke belakang. Orang-orang pada yang belum menikah ambil itu, khususnya pemudi mungkin. Saya bilang ke Vera, nggak usah dilempar. Kasihkan itu ke Ibu Yeni. Langsung kasih ke Ibu Yeni. Dia bingung. Ya akhirnya ya silakan kamu menikah berikutnya. Kira-kira kayak begitu ya. Nggak dilempar, dikasihkan. Dan bahkan Ibu Yeni cerita kalau dia mendapatkan kasih dari Vera dengan dibuatkan sesuatu begitu ya, makanan. Wah, dia tersentuh karena hal itu ya. Dan saudara, firman Tuhan terbukti ampuh.
Hidup kita yang berdosa Tuhan lahirkan kembali, Tuhan ciptakan menjadi sesuatu yang baru. Speak nanti ini bukan bicara langit dan bumi yang baru yang nanti, bukan. Tapi bicara yang sekarang yang Tuhan rohnya sedang bekerja saat ini membentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara, malaikat berseru, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Dan para martir berseru, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Yang berkata ini kan para martir yang ketika materai yang kelima dibuka, di bawah mezbah itu ada jiwa-jiwa para martir. Dan mereka berdoa kan, ya Tuhan, kapan Tuhan mendatangkan keadilan, membalaskannya. Tuhan bilang tunggu sampai waktunya genap. Dan saudara, sangkakala itu merupakan peringatan. Kalau saat sangkakala itu dibunyikan, sepertiga bumi terkena dampaknya. Tetapi cawan itu bukanlah peringatan, tetapi penghancuran sepenuhnya. Maka bukan sepertiga, tapi seluruh dari target yang Tuhan tuju akan terkena dampaknya. Tuhan membuat perbedaan, Tuhan memisahkan. Dan murka dan kehancuran akan terjadi. Beda orang bebal dengan orang yang beroleh belas kasihan Tuhan itu apa? Kalau orang bebal ketika datang peringatan, dia tetap bebal. Dia nggak menghiraukan. Bahkan dia melawan. Menghilangkan murka Tuhan. Menjauhi gereja Tuhan kalau orang Kristen ya. Menjauhi umat Tuhan. Sengaja melawan bahkan orang bebal. Murka Tuhan sudah ada padanya. Dan tinggal tunggu penghakimannya sepenuhnya datang. Tetapi orang yang bertobat adalah dikasihi peringatan. Lewat berbagai hal ya, Tuhan bisa datang kasih peringatan lewat berbagai hal. Dia melihat dirinya adalah orang yang jijik, orang yang kotor, orang yang najis. Tuhan begitu kudusnya. Tuhan mendatangkan hukuman-hukumannya. Saya memang layak Tuhan. Dia bertobat. Orang bebal datang peringatan, dia tetap melakukan. Tapi orang yang beroleh belas kasihan Tuhan, orang yang bertobat, ketika datang peringatan, dia takut menyakiti hati Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Ketika Tuhan memberikan peringatannya, janganlah saudara takutkan efek dosanya. Karena itu yang sering terjadi. Karena efek dosa ini akan kena saya, maka saya takut. Jangan, bukan karena itu saudara. Walaupun bisa saja dimulai dengan sini, tapi saudara harus tahu yang saudara harus benar-benar takut bukan efek dosanya. Bukan karena saudara kena AIDS, bukan karena saudara akhirnya tubuh harus kurus kering karena narkoba, bukan. Takutlah kepada Tuhan, bukan takut kepada iblis, bukan takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan itu sendiri. Matius 10 ayat 28 mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, Ibrani mengatakan, kita selama 1 bulan ini atau 2 bulan ini membahas mengenai saksi-saksi iman, mengenai iman, betapa pentingnya iman, dan kita pakai kitab-kitab Ibrani. Ibrani mengatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan begitu mengerikannya kalau jatuh ke dalam tangannya Dia. Kalau Allah yang mati sih ya nggak ada masalah. Makanya orang untuk melawan Tuhan maka mengatakan bahwa Allah sudah mati. Jadi saya bebas dari murka Tuhan. Allah yang hidup akan melimpahkan murkanya. Dan itu betapa mengerikannya. Saudara, 3 cawan pertama Tuhan curahkan. Dan ketiga cawan itu adalah hukuman atas dosa manusia. Para penyembah binatang buas yang menerima tandanya. Yang turut dalam nafsu duniawinya ditimpa luka dan bisul yang berbahaya pada tubuh mereka. Artinya bisa dilihat dengan mata. Jelas terlihat efek daripada dosanya. Dan karena mereka menumpahkan darah orang benar, maka Tuhan mengubah air mereka menjadi kolam darah dan kematian.
Dan karena penghuni bumi mencari kedamaian dan ketenangan dengan bersekutu dengan kuasa-kuasa neraka, maka dalam cawan keempat Tuhan menghanguskan mereka dengan api yang dari surga. Dengan cawan yang ditumpahkan dari pertama hingga yang keempat. Dan Douglas Kelly mengatakan, semua penghakiman yang akan datang dari tempat yang kudus dan indah di surga. Kalau kita pikirin surga tempat yang indah, yang wah kayaknya nggak ada masalah. Dari tempat sanalah, dari tempat di mana kita beroleh belas kasihan Tuhan, bait suci yang sesungguhnya, yang asli, di mana asap kemuliaan dan kuasa Tuhan memenuhi tempat itu, dari sanalah juga murka Tuhan dicurahkan. Orang-orang berdosa yang angkuh akan jatuh dengan mengerikan ketika hal itu terjadi, kecuali jika mereka bertobat sebelum hal itu terjadi. Saudara, kabar baik adalah ketika murka Allah dicurahkan kepada semua dosa dan kejahatan, maka dunia akan dibersihkan. Mendengar murka Allah dicurahkan, biasanya orang takut. Tetapi bagi orang percaya, dunia dibersihkan. Dunia dibersihkan. Dan kebenaran Allah pada akhirnya akan memerintah atas segalanya. Saudara, dalam skala yang biasa, dalam keseharian kita, dalam lingkup yang kecil, mungkin juga di dalam pedesaan, ketika tidak ada orang yang punya pendidikan yang tinggi, atau juga khususnya ketika tidak ada penegak hukum, maka seorang tukang bangunan itu ditipu, sudah kerja tapi nggak dapat gaji. Nggak hanya di Indonesia, di Jepang pun pernah mengalaminya. Beberapa bulan kenalan saya nggak dapat gaji. Dia kerja di tukang bangunan, setengah mati padahal. Dia bangun subuh-subuh, dia kerja jadi kuli bangunan. Setelah udah berapa bulan dibilang ditunda satu bulan berikutnya, nggak digaji akhirnya. Bosnya ngumumin bangkrut, akhirnya semua ya akan ditutup kan perusahaan itu juga nggak digaji, mendapatkan kerugian. Seorang tua kena narisumasi, ore sagi, ore this, papa, ore this. Saya ketabrak, tolong kirimin uang ke rekening saya mama, gitu ya. Di Jepang orang-orang tua banyak yang kena, makanya banyak poster di mana-mana di Jepang ini ore sagi gitu ya. Terus kalau ke ATM maskernya harus dibuka, ada tulisan itu ya. Karena banyak orang yang tertipu, orang tua. Orang tua kena narisumasi. Seorang janda dirampok dan tidak ada yang bisa menolong. Satu keluarga diusir dari rumah mereka oleh tuan tanah yang serakah yang mempermainkan perjanjian yang sudah dibuat. Ketidakadilan demi ketidakadilan terjadi. Dan ketidakadilan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian tanpa ada yang bisa memperbaiki keadaan. Tapi kemudian akhirnya seorang hakim datang dengan petugasnya dan dia mendengar setiap kasus itu dengan hati-hati lalu memberikan keadilan. Dia memperhatikan mereka yang lemah dan membutuhkan. Penghakiman dilakukan, yang bersalah dihukum, yang mendapatkan kerugian yang tidak adil dipulihkan. Si penipu harus membayar ganti ruginya, pencuri harus mengembalikan kerugiannya, pemilik tanah harus memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah dibuat. Dan sekarang, apa respon masyarakat terhadap hakim dan para petugas yang telah datang itu, saudara? Apa yang ada pada hati orang-orang yang telah beroleh keadilan ini? Sukacita, bernafas lega. Keadilan telah ditegakkan. Mereka akan berterima kasih kepada hakim dari lubuk hati yang paling dalam. Apalagi itu berkenaan dengan kehidupan, kebutuhan yang paling dibutuhkan. Ini skala wilayah kecil. Dan dalam skala global sedang Tuhan kerjakan. Dalam skala global kita melihat Tuhan menghakimi setiap kejahatan dengan murka dan penghakiman. Dan itu adalah kabar baik. Iblis berusaha menutupinya, jangan sampai berita kemenangan Kristus itu diberitakan. Dia menutupi, jangan sampai kekalahan daripada iblis itu kemudian diberitakan. Dia berusaha dan dia mengumpulkan orang-orang dengan berita-berita palsunya. Tidak, gender itu bukan 474. Dan berbagai berita bohong. Dia beritakan, tidak, Tuhan itu tidak ada. Tidak,
kekristenan yang sebenarnya adalah nggak boleh itu ada yang namanya apa itu judge dosa-dosa lagi. Tuhan kudus. Harusnya kasih dong, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Emang betul sih, tapi kasihnya begitu dangkal. Berita bohong disebarkan, berusaha dengan sebanyak mungkin pengikutnya yang siap dihukum ke dalam bersamanya ke dalam neraka itu semakin banyak. Tetapi adalah kabar baik. Jikalau saudara boleh bertemu dengan anaknya. Betapa bahagia ketika penghakiman ilahi terjadi dalam sejarah. Kejahatan tersebut tercabut sampai ke akar-akarnya. Betapa indahnya ketika Tuhan mengakhiri sejarah dengan murka yang kudus didatangkan. Keadilan yang meluruskan segala sesuatu. Kebenarannya membuka sesuatu yang tersembunyi. Inilah doa kita. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berharap keadilan Tuhan ditegakkan. Kebenaran Tuhan datang dinyatakan sepenuhnya. Saudara Daud berkata mengenai hal ini dalam Mazmur 58 ayat 11. Orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Tapi dunia kita mengajarkan tidak ada pahala. Buat apa kamu kerja mati-matian sebagai orang Kristen? Gak ada pahalanya. Firman Tuhan mengatakan ada pahalanya. Mazmur 58 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Maka dunia akan katakan, bolehlah kamu ngomong ada Allah, tapi kamu jangan hidupi kalau Tuhan itu ada. Boleh aja ada di sini, nggak usah dihidupi. Dengan tipuan demi tipuan, diserang, dimunculkan, dilancarkan dengan propaganda-propagandanya. Untuk melemahkan bahkan setiap orang Kristen yang sudah lahir baru. Saudara, umat Allah dengan para malaikat akan bersama memuji dan menyembah Allah atas anugerah besar yang Tuhan berikan. Mereka menyembah Tuhan atas hikmat-Nya Tuhan yang tak terselami. Dikatakan adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Saudara, bagi orang yang tidak percaya, murka Tuhan itu akhir. Ini adalah akhir. Selesai. Tapi bagi orang yang percaya, dan seringkali ketika penderitaan itu karena dosa, bahkan bukan karena dosa pun, penderitaan itu sangat berguna buat kita. Ketika anak saya ikut ujian, sebenarnya kasihan sekali sih dia. Aduh, saya ngeliat dia, Tuhan berikan dia kekuatan. Dia saking ketakutannya, belum pernah ujian itu kalau tidak ada mamanya. Dia ngerjain ujian itu biasanya di rumah ada mamanya di samping. Yuk ujian ya, dikasih soal, dia kerjain. Ada mamanya, dia tenang, dia kerjain soalnya. Waktu dia dibawa ke tempat les, sebelum masuk les di Jepang itu ada ujian. Jadi gak semua anak diterima. Di Indonesia saya mau bayar uang, saya diterima. Di sini enggak. Dipilih juga gitu ya. Walaupun udah bayar uang tetap dipilih. Dia datang ke suatu tempat, dia ikut ujian, dia lihat nggak ada mamanya. Wah cilaka gimana nih gitu ya. Wah, saya sebenarnya bercanda ngomong sama dia. Ethan, dulu ya papa pernah ngalamin waktu SMA karena ketakutan. Kayaknya papa pipis di celana. Dia ngalamin. Dia kerjain, dia ngeliat jamnya, waduh belum selesai, masih banyak kosong. Dia pipis di celana. Dan kami baru sadarnya setelah kemudian. Udah sampai di mobil, terus loh Ethan, kenapa ini kok basah? Ethan pipis di celana waktu ujian. Waduh, kami sedih sekali ya. Kami sedih, ikut sedih sama dia ya. Apalagi istri saya ya, karena istri saya gak ada di samping dia. Istri saya yang semangatin, yang ngajarin dia. Jadi turut merasakan duka cita ini ya. Dan saudara, tetapi duka cita ini kemudian mengubah dia. Dia yang selama ini berpikir, saya bisa, gak perlu kamu kasih tahu. Saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Gak perlu kamu kasih tahu. Dengan gayanya yang... Tapi sekarang ya, sedikit boleh Tuhan ubahkan lewat penderitaan yang dia terima. Mulai mau mendengarkan. Mulai melihat, wah sebenarnya dia banyak hal yang gak bisa. Banyak hal yang dia belum sanggup. Banyak hal dia perlu pelajari. Dan seringkali saudara, sebagai orang Kristen kita juga adalah sebagai orang-orang Kristen yang angkuh. Menganggap diri kita bisa dan mampu.
menganggap diri kita cukup. Padahal jauh-jauh. Coba bandingin aja sama orang yang dekat dengan kita. Misalkan Pak Tong. Luar biasa jauh. Melihat bagaimana dia berusaha untuk hidup kudus dari masa mudanya sampai rambut putih rambutnya. Lagu yang saya belum dengar lagunya ya. Pak Tong lagi buat. Apa sudah ada Pak? Belum ada ya. Dia lagi nyusun lagu itu. Suatu hal yang begitu indah. Tuhan pakai, Tuhan bentuk. Masalahnya saudara mau menyerahkan itu kepada Tuhan atau tidak. Saudara mau membawakan hidup saudara takut akan Tuhan atau tidak. Saudara, anugerah Tuhan itu begitu besar bagi mereka yang takut akan Dia. Saudara, kita buka Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa Tuhan benar, bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Saudara, ini kan ayat 25 dan ayat 26 ini kan ayat yang sangat-sangat menghibur kita ya. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Berita yang begitu menyegarkan kita. Tapi saudara tahu, pasal-pasal sebelum dan ayat-ayat sebelumnya itu enggak keluar ayat ini. Yang menyegarkan kita enggak keluar. Karena firman Tuhan ingin menyatakan kita realita daripada kematian. Realita dari dunia kita yang sebenarnya seperti apa. Dari pasal 1 hingga pasal ketiga ayat 24. Sebelum ayat ini muncul, yang ada hanyalah kabar buruk. Mengingatkan kemarahan Allah terhadap dosa. Paulus katakan Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kebenaran itu dibolak-balik, dikompromikan, menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu Paulus menambahkan pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Tuhan membiarkan, kasih waktu untuk menyatakan bahwa Tuhan benar, Tuhan adil. Ayat yang ke-23 dari pasal ketiga, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu saudara, semua orang telah beroleh murka Allah. Tidak ada yang tidak. Semua orang. Tetapi kabar baik muncul di ayat yang ke-25. Kabar baik adalah Allah mengutus anaknya Yesus untuk menjadi pendamaian bagi dosa kita. Yesus menjadi korban untuk menanggung murka Allah. Menggantikan kita yang harus menerimanya sebenarnya. Tapi digantikan dengan anaknya. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita ketika kita beriman kepada Dia. Ayatnya yang 26 mengatakan, sebelum datangnya kabar ini, sebelum datangnya kabar sukacita ini, segala sesuatu adalah kabar buruk. Karena murka Allah atas dosa ada pada setiap kita. Tetapi ketika kabar baik ini ada pada kita, sungguh bahagianya kita hidup. Percaya kepada Yesus menyelamatkan saudara. Saudara melihat kejahatan dosa dan kekudusan Tuhan. Dan ketika melihat kejahatan dosa dan kekudusan Tuhan, maka konsekuensi logis yang muncul apa? Ada kejahatan dosa, ada kekudusan Tuhan, ada keadilan Tuhan. Yang muncul adalah murka Allah. Gereja tidak boleh melepaskan hal ini. Ketika gereja melepaskan hal ini sekali lagi, maka berita salib tidak diberitakan. Murka Allah adalah yang paling logis dan paling masuk akal di dunia ini. Murka Allah adalah respon Allah yang paling jelas terhadap dosa. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan benar-benar menakjubkan. Menyelamatkan orang-orang yang harusnya binasa.
Murka Allah itu adil, sehingga setiap dosa akan menerima ganjaran yang setimpal. Tetapi bagi mereka yang ditutupi, bagi mereka yang diampuni melalui anaknya, Kolose 2 ayat 14 mengatakan, Allah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Lagu pertama, lalu yang dibaca oleh liturgos Devotum. Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan oleh karena itu saudara, setelah setiap orang percaya dibersihkan, dikuduskan, diadopsi menjadi anaknya, diampuni. Kemudian setiap orang percaya bergabung untuk menyembah Allah yang benar. Itu alasannya kenapa kita tiap-tiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama dengan para martir di surga. Kita menyembah Dia, menaikkan pujian kita, ya Tuhan. Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Kris boleh tuntun kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Benar Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau adalah Allah yang sumber kebenaran, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami yang seringkali kami tidak percaya, dan kami seringkali tidak mau dikoreksi oleh Tuhan. Tetapi biarlah pada hari ini, ya Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Dan ketika kami mendengar berita akan murka-Mu, ya Tuhan, itu bukan menjadi satu ketakutan lagi bagi kami. Sebab kami punya kota benteng kami, yaitu adalah Kristus yang telah mati bagi kami di atas kayu salib. Yang ketika kami percaya, kami boleh menerima kebenarannya, sehingga surat hutang kami pun boleh ditiadakan. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mendengar murka Allah pun ini menjadi satu berita penghiburan, karena Engkau di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, Engkau akan mendatangkan keadilan-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya ini pun membawa kami untuk terus bertekun menghidupi kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami pun boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan akan berita Injil kemanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih ya Bapa. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.